Dengan penuh kesadaran pemuda-pemuda Padukuhan Kurawan bertekad akan membela tanah kelahiran mereka dari ancaman Pragolopati dan Padepokan Sekar Kecubung. Semenjak hari itu di bawah bimbingan Ki Jagabaya Padukuhan Kurawan mereka mengadakan latihan-latihan, tidak ketinggalan Arya Kamandanu turut serta memberikan arahan berbagai gelar perang. Bagaimanapun juga dia adalah bekas Panglima Majapahit, banyak perang-perang yang dilewati, salah satunya berperang dengan ribuan pasukan negeri Gelang-Gelang Kediri. Dan juga ikut berbagai perang dalam menjaga kedaulatan Majapahit yang baru berdiri di masa itu. Banyak peristiwa yang bertentangan dengan naluri hatinya, tapi demi kedaulatan Majapahit dia harus menepiskan keraguan hatinya seperti terpaksa menumpas pemberontakan Rangga Lawe di Sungai Tambak Beras dan berselang 5 tahun kemudian harus menumpas pemberontakan Lembu Sora. Kita pusatkan gelar di luar Padukuhan, kita jadikan gerbang Padukuhan sebagai benteng terakhir, sebagian berada di luar, sebagian di atas bukit, kemudian sebagian di dalam yang akan kita jadikan sebagai pasukan cadangan, kata Kamandanu menjelaskan gelar perang yang akan mereka lakukan. Ki Jagabaya akan memimpin pemuda di luar gerbang, Ki Buyut tetap di dalam bersama sebagian pemuda. Jika kita perlukan maka Ki Buyut akan memimpin pemuda untuk membantu. Di bukit akan dipimpin putra Ki Buyut Pirong, lanjut Kamandanu menjelaskan. Ki Buyut mengangguk kecil, dan mereka yang berkumpul di Banjar Ki Buyut menyetujui cara gelar yang disampaikan Arya Kamandanu. Selanjutnya Kamandanu kembali mengatakan, sebelum terjadi bentrokan, kita akan usahakan jalan damai, karena mereka ingin bertemu dengan aku dan anakku, maka biarlah kami bertemu dengan mereka dulu, semoga tidak banyak korban yang akan jatuh kelak. Baiklah, aku rasa penjelasan Ki Kamandanu telah dapat dipahami, jadi silakan kalian kembali berlatih. Semoga apa yang kita lakukan ini akan selalu mendapat perlindungannya, kata Ki Buyut setelah mereka merasa cukup mendengarkan penjelasan Kamandanu. Satu persatu pemuda meninggalkan Banjar Ki Buyut, beberapa pembantu Padukuhan juga telah meninggalkan Banjar itu. Sementara itu di Padepokan Sekar Kecubung, Ki Ponco telah mendapat kabar bahwa Padukuhan Kurawan telah bersiap untuk menghadapi mereka. Maka dengan itu para murid dan cantrik telah dipersiapkan Kakang Ponco. Mereka akan dibawa ke Kurawan. Mereka akan menghancurkan Padukuhan itu. Mereka merasa Padukuhan itu telah tidak menghormati Sekar Kecubung. Dengan beraninya Padukuhan itu menentang Sekar Kecubung. Apakah kita perlu menghadap guru? Kakang, tanya Adipangger. Guru pasti datang kalau kita dalam masalah. Tapi aku rasa ini hanya masalah kecil, jawab Kakang Ponco. Dengan mendengus Kakang Ponco geram, aku yakin orang itu telah mempengaruhi penduduk. Sebelum orang itu menguasai Kurawan dan Padukuhan lainnya, kita harus bergerak cepat. Besok malam kita akan berangkat dan kita akan membakar pondok-pondok Padukuhan itu. Demikianlah ratusan orang cantrik dan murid-murid Padepokan Sekar Kecubung yang dipimpin oleh Kakang Ponco bergerak menuju Kurawan. Dengan gelora amarah Kakang Ponco melecut kudanya. Selamat malam Ki Jagabaya. Kenapa begitu banyak pemuda berkumpul di sini? Kata Pragolopati bertanya dengan suara sinis. Kami hanya menyambut kedatangan Engger beserta orang-orang Padepokan Sekar Kecubung. Bukan Engger juga membawa banyak teman Engger di sini, jawab Ki Jagabaya tenang. Kakang Ponco tertawa lepas sampai tubuhnya terguncang. Kemudian dia turun dari kuda hitam miliknya. Terima kasih Ki Jagabaya atas penyambutan ini. Bagaimana dengan permintaan kami 3 hari yang lalu? Ki Jagabaya tersenyum, ternyata dia sendiri yang ingin bertemu dengan Aki. Dia juga turut membawa kami sebagai temannya, dan kami dengan senang hati menemani dia. Kembali Kakang Ponco tertawa. Sudahlah Ki Jagabaya, ditemani atau tidak sama saja bagi kami. Sekarang tunjukkan padaku mana orangnya. Apakah orang yang berpakaian putih itu Ki Jagabaya? Ki Jagabaya menoleh arah yang ditunjuk Kakang Ponco. Bukan Ki. Tapi ini Ki yang ada di sampingku. Kali ini tawa Kakang Ponco lebih keras. Dia terlalu muda untuk menjadi tukang sapu Padepokan kami Ki. Terima kasih Ki telah sudi menginginkan aku menjadi tukang sapu di Padepokan Aki. Sungguh besar pengharapan Aki menginginkan aku menjadi tukang sapu di Padepokan Aki. Sampai-sampai hampir seluruh penghuni Padepokan datang untuk menjemputku. Pelan suara jambu nada sembari matanya menatap tajam pada Kakang Ponco. Ah, guru aku sudah tidak telaten dengan basa-basi ini. Kalau hanya dia yang berani menggangguku beberapa hari yang lalu, biarlah aku yang menghadapinya. Di hutan itu dia hanya berani bermain petak umpet, kata Pragolopati keras dan lantang.
Bagaimana Pragolopati? Permainan petak umpetku nampaknya membuatmu merasa tidak telaten untuk menemukanku sehingga kau tertidur lelap bersama Aki yang berpakaian hitam dengan ikat kepala merah itu, kata Jambunada sambil menunjuk Adipangger. Atau kau ingin tidur lagi Pragolopati? Kelihatannya kau begitu nyenyak saat itu sampai-sampai Aki yang baik hati itu mau membopongmu pulang, lanjut Jambunada. Panaslah telinga Pragolopati dan Adipangger mendengar kata-kata Jambunada. Hampir saja Pragolopati meloncat untuk menyerang Jambunada, tapi itu tak terjadi karena segera digamit Kakang Ponco. Sungguh permainan yang seru anak muda. Sayang aku tidak berada di situ. Mungkin kau juga akan tidur hingga kau tak sadar untuk bangun lagi, kata Kakang Ponco sambil menerapkan ajian gelap ngampar tingkat tinggi. Dengan serangan tiba-tiba itu, pemuda-pemuda Kurawan jatuh bertumbangan. Mereka tak mampu membendung kedahsyatan ajian itu. Ki Buyut pun hampir jatuh pula. Tapi dengan sigap Jambunada memegang lengannya mengalirkan tenaga murni pada Ki Jagabaya membantunya melawan aliran tenaga Kakang Ponco lewat ajian gelap ngampar. Aneh, harusnya dengan ajian gelap ngampar yang sekuat ini, bukan hanya kami yang merasakannya, tapi kelihatan orang-orangnya sama sekali tidak terpengaruh. Ada dua kemungkinan. Pertama, orang-orangnya mempunyai tenaga dalam yang luar biasa, paling tidak setara dengannya sehingga tidak merasakan pengaruhnya. Kedua, ajian gelap ngampar yang berbeda dari ajian gelap ngampar yang selama ini ada, mungkin dapat diserangkan pada lawannya saja, dan tidak mempengaruhi orang yang tidak diserang, membatin Arya Kamandanu yang merasakan keanehan ajian gelap ngampar yang diterapkan Kakang Ponco. Hal itu pun terpikirkan oleh Jambunada. Ayahnya banyak mengenalkan ajian-ajian atau kekuatan yang ada di dunia ilmu kanuragan, salah satunya ajian gelap ngampar. Menurut ayahnya, sifat dari ajian gelap ngampar adalah terbuka, merata, dan merusak. Artinya siapapun orang yang mendengarkan suara yang dialiri ajian gelap ngampar pasti akan dipengaruhi oleh ajian itu. Hanya mereka yang mempunyai tenaga dalam yang tinggi yang dapat terhindar dari pengaruh ajian itu. Dan dia pun melihat keanehan dari ajian gelap ngampar dari Kakang Ponco, karena orang-orang Padepokan Sekar Kecubung yang sama sekali tidak terpangguru sedikitpun. Dengan menghela napas, Kamandanu maju dan menjawab kata Kakang Ponco. Ternyata Kisanak sudah tidak telaten juga dengan pemuda-pemuda Kurawan yang berada di sini, yang tidak mau pulang dan segera tidur di rumah mereka. Sampai-sampai Kisanak sendiri yang menyanyikan kidung sehingga mereka tertidur. Tapi aku merasa kasihan dengan mereka yang tidur di tanah. Lebih baik mereka tidak tidur sekarang Kisanak. Mereka harus menemani anak muda itu menemui Kisanak dan teman-teman Kisanak. Sesaat kemudian Kakang Ponco dan orang-orang Padepokan Sekar Kecubung terkesiap dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba saja pemuda-pemuda yang pingsan segera siuman dan seperti tak merasakan sesuatu. Mereka bangun dan berdiri tegap seperti awal mereka datang. Kakang Ponco mendeham. Dia memperhatikan Kamandanu dengan seksama. Dari ikat kepala yang putih, sampai pakaian Kamandanu yang seba putih. Siapakah Kisanak ini? Kenapa justru membangunkan mereka? Biarlah mereka tidur untuk beberapa saat, jawab Kakang Panco dengan mata yang tak lepas memandang Kamandanu. Rupanya ayah menggunakan ajian eling, membatin Jambunada. Kamandanu tidak mempelajari juga tidak menginginkan Jambunada menguasai ajian gelap ngampar. Karena sifat ajian itu yang merusak, Kamandanu hanya membimbing Jambunada untuk menguasai ajian eling, sifat yang berlawanan dengan ajian gelap ngampar. Dengan ajian eling, akan dapat melawan kekuatan ajian gelap ngampar, bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga pada sekelilingnya. Beliau adalah Arya Kamandanuki, ayah dari anak muda ini. Ki Jagabayalah yang menjawab pertanyaan Kakang Panco sambil menepuk pundak Jambunada. Pasti Aki pernah mendengar nama beliau, lanjut Ki Jagabaya. Kakang Panco terhenyak mendengar nama itu, namun kembali senyumannya mengembang di garis-garis keras wajahnya. Ternyata aku bertemu dengan seorang pembesar Majapahit. Sungguh kehormatan buatku dapat bertemu dengan pendekar pilih tanding. Namanya telah menggetarkan bumi Majapahit, dari timur hingga ke barat. Bahkan negeri seberang pun mengenal nama Arya Kamandanu, pendekar pedang naga puspa, kata Kakang Ponco. Kamandanu tersenyum mendengar apa yang dikatakan Kakang Ponco. Itu berlebihan Kisanak. Takkah kau lihat aku sudah mendekati uzur? Dan aku bukan lagi menjadi pembesar Majapahit. Aku hanya rakyat biasa, sama seperti Kisanak. Malahan Kisanak mempunyai padepokan yang sangat dikenal di daerah ini. Kakang Ponco tertawa lirih.
Tapi di manakah pedang yang pernah menggegerkan Majapahit itu, Tuan Kamandanu? Pedang yang menjadi dambaan pendekar di masa itu. Walaupun belum tentu pedang itu mampu menyentuh keris Panjar Agung. Pedang itu sudah tidak bersama denganku, Kisanak. Sudah aku katakan, aku sudah tua, tak pantaslah orang tua seperti aku membawa pedang, jawab Kamandanu. Aku rasa keris yang Kisanak sebutkan tadi tentunya keris yang hebat, dan kita yang sudah tua ini tentunya tak pantas membawa benda-benda seperti itu. Mohon maaf Guru, tiba-tiba Pragolopati datang menghampiri Kakang Ponco. Aku sudah tidak telaten dengan basa-basi ini Guru. Mohon izinkan aku masuk ke padukuhan mencari Untari. Bukankah aku sudah berjanji pada Eyang Guru? Dan Untari termasuk salah satu dari syarat itu Guru. Tak baik membawa gadis berjalan di malam hari seperti ini Pragolopati. Sebuah suara menyela, yang tak lain adalah Jambu Nada. Kurang ajar, apa hakmu melarangku? Aku adalah orang Kurawan, dan menjadi hakku membawa siapa saja yang aku mau, geram Pragolopati. Pragolopati meloncat dan menyerang kepala Jambu Nada. Dengan sedikit memiringkan kepalanya Jambu Nada mengelak. Belum sempat Pragolopat memperbaiki posisinya, tiba-tiba saja tangannya merasa dipelintir. Ya, ketika tangan Pragolopati hendak menerkam kepala Jambu Nada, dengan gerakan yang tak dapat dilihat mata orang biasa, kerikil kecil yang melekat di sela jari kaki Jambu Nada melayang ke atas dan menyentuh tangan Pragolopati. Kau curang jahanam, teriak Pragolopati. Hei, kenapa kau bilang aku curang? Memangnya apa yang aku lakukan? Tanya Jambu Nada dengan senyuman yang tetap terhias di bibirnya. Sudahlah Pragolopati, kau bukan lawannya. Terimalah kenyataan itu, suara Kakang Ponco berkata lirih, tapi kau jangan khawatir, setelah aku bermain-main dengan bekas pembesar Majapahit ini, aku akan membawanya ke padepokan untuk menjadi tukang sapu di bilikmu. Ah, apakah kita yang sudah tua ini masih pantas bermain-main Kisanak? Kata Kamandanu. Kakang Ponco tertawa, jangan begitu Tuan Kamandanu, aku hanya ingin mencari sedikit keringat di malam yang dingin ini. Aku juga ingin mengenal lebih jauh permainan dari pembesar Majapahit yang menggegerkan itu. Matanya tajam menatap Arya Kamandanu. Nah Pragolopati, bawalah teman-temanmu juga paman gurumu mencari gadis itu. Tapi sebelumnya kau ajaklah pemuda-pemuda Kurawan itu bermain-main. Kakang Ponco terkesiap dengan wajah yang memerah. Baru saja Pragolopati ingin mengerahkan orang-orang padepokan Sekar Kecubung. Dengan mengangkat tangannya pertanda untuk memasuki padukuhan, tubuh Pragolopati menginggil, dan jatuh terkulai di tanah tak sadarkan diri. Ilmu iblis apa pada anak muda itu? Getarannya jelas tidak terasa, tapi akibat serangannya sungguh luar biasa, membatin Kakang Ponco. Ternyata muridmu seorang penidur Ki, kata Jambu Nada. Tunggulah anak muda, setelah aku bermain dengan ayahmu ini, aku akan melayanimu, kata Kakang Ponco yang mulai tidak telaten. Aku harap kau tak bermain terlalu lama Ki, jangan sampai kau keletihan karena terlalu benayak bermain dengan ayahku, jawab Jambu Nada dengan nada getir. Semakin merah wajah Kakang Ponco. Serang, suaranya keras menggema dengan serentak murid dan cantrik padepokan Sekar Kecubung maju. Kembali mereka dikejutakan. Kini suara raungan aneh yang membuat wajah orang-orang padepokan Sekar Kecubung pucat pasi. Di hadapan mereka berdiri Jambu Nada dengan tubuh bertotol hitam bercahaya merah putih kebiruan. Anak siluman, suara Kakang Ponco menggeram. Aku ingatkan, bawalah kembali orang-orang Muki, dan ingat jangan pernah kembali ke padukuhan Kurawan atau ke padukuhan-padukuhan lainnya. Lantang suara Jambu Nada berteriak sambil memandang tajam Kakang Ponco. Terimalah ini anak muda, sahut Kakang Ponco sambil melompat dan berteriak, ajian lebur seketi. Berbarengan dengan itu, dua sinar merah menghantam tubuh Jambu Nada. Aurengge, raungan pendek Jambu Nada menerima dua sinar itu. Arya Kamandanu terkejut melihat apa yang dilakukan Jambu Nada. Barulah dia sadar bahwa pengalaman anaknya itu barulah sedikit, sehingga tidak telaten dengan suasana malam yang semakin panas itu. Dua sinar merah itu tiba-tiba saja berbalik. Dengan terkesiap Adi Panjer yang ikut melontarkan ajian lebur seketinya itu terbelalak dan meringis kesakitan yang sangat luar biasa. Jantungnya terbakar hebat dan seketika itu juga jatuh melayang dan diam selama-lamanya. Ajian lebur seketinya berbalik menghantam tubuhnya. Tubuh Kakang Ponco melayang, namun belum sempat tubuh itu terjatuh ke tanah, sosok bayangan hitam berkelebat dan menangkap tubuh Kakang Ponco. Sosok lelaki tegap dengan rambut putih yang berjuntai tanpa diikat melayang lembut. Dengan sigap pula tangan kirinya menarik tubuh Pragolopati yang tak sadaran diri.
dengan tubuh Kakang Ponco yang digendong di belakangnya, dan tangan kiri menggendong Pragolopati. Sosok hitam itu mengambang, pertunjukan ilmu meringan tubuh yang sangat sempurna. Tunggulah saatnya datang Adi Kamandanu, dan ingatkan anakmu itu juga. Sampai jumpa Adi. Suara sosok hitam itu menggema, kemudian menghilang di kegelapan malam. Kakang Dwi Pangga, berdesis Kamandanu dengan wajah cemas dan tegang. Benarkah itu Uwak Dwi Pangga ayah? Tanya Jambu Nada. Kamandanu hanya terdiam, tak ada suara, tak ada yang berani berbicara. Bagi pemuda-pemuda Pedukuhan Kurawan dan orang-orang Padepokan Sekar Kecubung, apa yang terjadi di depan mereka seperti mimpi. Dengan cepat hal itu terjadi dan berlalu. Tak beberapa lama kemudian pemuda-pemuda Pedukuhan Kurawan yang berada di bukit segera turun dan menggabungkan diri dengan kelompok pemuda yang dipimpin Ki Jagabaya. Sementara itu murid dan cantrik Padepokan Sekar Kecubung menunduk dan bersimpuh. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pemimpin mereka telah pergi meninggalkan mereka. Paman guru pun telah tewas di hadapan mereka. Bagaimana dengan murid dan cantrik Padepokan Sekar Kecubung Ki Kamandanu? Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Tanya Ki Jagabaya. Kita bawa saja mereka di halaman pondok Ki Buyut, sahut Kamandanu lemah. Aku yakin sekarang mereka tak akan melakukan hal yang membahayakan, ujar Kamandanu yang melihat kerutan di dahi Ki Jagabaya, kerutan cemas dan tanda tanya. Baiklah, jika memang demikian, kata Ki Jagabaya, demikianlah. Mereka kembali di padukuhan bersama orang-orang Padepokan Sekar Kecubung. Dengan tangan terikat, orang-orang Padepokan Sekar Kecubung dikumpulkan di halaman pondok Ki Buyut. Apakah kalian menyadari hilafan kalian Kisanak? Tanya Ki Buyut pada orang-orang Padepokan Sekar Kecubung. Kami menyadarinya Ki Buyut, jawab seorang lelaki yang memakai ikat kepala berwarna merah. Sebelum warga Pedukuhan menghukum kami, yang hukuman itu pasti akan kami terima dengan ikhlas. Apapun itu, lelaki itu menghela napas. Namun izinkanlah kami meminta maaf atas apa yang dilakukan Padepokan kami. Dan izinkanlah aku bercerita tentang sesuatu mengenai Padepokan kami, lanjutnya. Kita bunuh saja mereka, sahut salah seorang pemuda Kurawan. Iya, bunuh saja, sahut yang lain. Dalam gemuruh itu pemuda-pemuda itu telah mencabut pedang mereka. Dengan wajah beringas, mereka maju ingin menghukum orang-orang Padepokan Sekar Kecubung. Saat itu juga, hentikan, berteriak Jambu Nada. Pemuda-pemuda itu terkesiap, bibir mereka bergetar. Mereka melihat apa yang telah dilakukan anak muda itu di gerbang, dan juga beberapa hari yang lalu di halaman ini. Apa yang kalian lakukan? Kalian akan membunuh mereka dengan tangan mereka yang terikat. Tidak ada jawaban. Semuanya membisu. Anak-anakku semuanya, aku tahu apa yang kalian rasakan. Aku pun akan melakukan hal yang sama jika aku seperti kalian. Tapi cobalah membuka sedikit pikiran kalian. Lembut suara Arya Kamandanu menggema di halaman itu. Hyang Widi mengajarkan kepada kita untuk membebaskan diri dari segala bentuk beban yang tidak perlu. Kita harus memerdekakan diri dari segala bentuk penjajahan hawa nafsu yang merusak dan membebani. Kita buang beban itu dengan cara yang sangat sederhana, yaitu memaafkan. Selain mulia, memaafkan juga bisa mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, keengganan untuk memaafkan hanya akan melahirkan kesengsaraan, karena membiarkan diri disakiti terus-menerus oleh diri kita sendiri. Untuk itu, maafkanlah orang yang meminta maaf. Maafkan juga orang yang mengajukan pengakuan atas kesalahannya, dan terimalah permintaan maafnya tanpa banyak pertimbangan. Bahkan carikan alasan agar kita bias memaafkannya. Ada dua cara yang efektif untuk memaafkan kesalahan orang lain. Pertama, kita menyadari bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita sendiri sebagai pribadi juga sering berbuat salah, baik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa maupun kepada sesama manusia. Jika kita ingin dimaafkan orang lain, tentu orang lain yang berbuat salah kepada kita juga ingin dimaafkan oleh kita. Jika ada orang yang tidak meminta maaf atas kesalahannya, tak ada alasan bagi kita untuk tidak memaafkan. Cara kedua, kita meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Penyayang itu Maha Pemaaf dan menyukai orang yang meminta maaf. Jika Tuhan Yang Maha Kuasa mudah memberi maaf, mengapa kita pelit memaafkan orang lain? Alangkah angkuhnya kita jika tidak mau memaafkan saudara kita. Padahal, dengan memaafkan, berarti kita menyenangkan hati orang lain, memusnahkan benih kejahatan, menghilangkan kedengkian, dan membantu orang lain untuk bertobat. Begitu lembut dan penuh wibawa suara Kamandanu mengumandang di halaman itu. Terlihat berapa pemuda meneteskan air mata.
Begitu juga dengan orang-orang Padepokan Sekar Kecubung. Malahan di antara mereka ada yang sampai terisak, entah apa yang membuatnya begitu terharu dengan alunan wejangan dari Kamandanu. Semua yang hadir di halaman itu tertunduk lemah, berbicara dengan hati mereka masing-masing. Nah, apakah kalian akan mengizinkan mereka untuk bercerita, saudara-saudaraku? Tanya Jambu Nada di atas keheningan penghujung malam itu. Tak ada jawaban, hanya anggukan dari pemuda-pemuda Kurawan itu. Hati mereka masih dicekam. Mereka merasa bercermin di air yang bening. Dalam bayangan air bening itu nampaklah mereka yang sebenarnya. Tubuh yang berlumpur, dan wajah yang penuh dengan darah dan kotoran-kotoran. Silakan Kisanak, katakanlah apa yang ingin katakan, kata Ki Buyut sambil memandang orang itu. Terima kasih Ki Buyut, aku tak tahu kata apakah yang pantas untuk aku ucapkan atas kebaikan yang luar biasa kami dapatkan. Kebaikan dari orang-orang yang akan kami bunuh dan kami bakar kehidupannya. Selayaknya di bumi ini tak ada tempat yang pantas untuk kami jejaki, karena tubuh kami yang telah penuh dengan nanah kekotoran. Sambil terseguk dalam tangis orang itu pelan berucap. 5 tahun yang lalu padepokan kami adalah padepokan yang sangat menjunjung norma kehidupan. Padepokan kami tempat berbagi ilmu, baik kedikdayaan, kejiwaan, maupun kebutuhan kehutpen yang fana ini. Beberapa padukuhan yang dekat dengan padepokan kami selalu mengirim pemuda-pemudanya untuk belajar di padepokan kami. Di bawah bimbingan Ki Ajar Tesa padepokan kami disegani dan dihormati. Tapi itulah hidup, selalu saja ada yang merasa tidak senang dengan keadaan padepokan Sekar Kecubung yang telah harum namanya. Dan itu datang dari adik kandung Ki Ajar Tesa sendiri. Ki Ponco Tesa dengan bantuan orang yang dipanggil Eyang Guru. Ki Ajar Tesa beserta keluarganya tewas. Kami sangat marah ingin membalas perbuatan mereka. Tapi apa daya, kekuatan kami hanya seujung ireng pun tak sampai di hadapan mereka. Kami hanya bisa pasrah dan mengikuti apapun yang mereka perintahkan. Awalnya sangat sulit, tapi lama-kelamaan kami pun menikmati jalan hidup seperti mereka. Di sini kami mendapatkan kami kembali. Kami yang telah lama hilang, dan hanya rasa syukur yang bisa kami ucapkan. Panjang lebar orang itu bercerita, dengan tetesan air mata, dan wajah yang penuh penyesalan. Baiklah, aku putuskan kalian untuk sementara tinggal di pedukuhan ini. Kalian boleh membuka hutan kecil di utara pedukuhan Kurawan ini untuk dijadikan tempat tinggal dan membuka lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan kalian sehari-hari. Kami para warga dengan senang hati membantu jika kalian membutuhkan bantuan kami. Jika kelak kalian tidak betah dan ingin kembali ke tempat asal kalian, kami pun akan izinkan, tapi tentunya dengan melihat sikap kalian selama tinggal di pedukuhan kami, ujar Ki Buyut lembut dan tegas. Demikianlah, segala masalah di pedukuhan Kurawan akhirnya dapat diselesaikan. Dengan bantuan dan arahan Kamandanu beserta warga pedukuhan, orang-orang bekas padepokan membuka lahan hutan kecil di utara, dan mereka memulai hidup baru. Dengan penuh semangat dan tekad mereka berusaha memperbaiki diri mereka.